Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan channel Susilawati. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share ke semua media sosial Anda. Nah sahabatku, para istri wajib tahu, inilah dosa yang tanpa disadari kerap dilakukan istri terhadap suami. Dalam mengarungi bahtera rumah tangga, seorang istri acap kali tanpa sadar melakukan tindakan berdosa terhadap suami, bahkan menganggap dosa tersebut adalah hal yang biasa saja. Nah, inilah dia dosa istri terhadap suami yang sering dilakukan. Yang pertama, menyepelekan kebaikan suami. Diperlihatkan neraka kepadaku dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Mereka kufur. Para sahabat bertanya, apakah disebabkan kufurnya mereka kepada Allah? Rasul menjawab, tidak, mereka kufur kepada suaminya dan mereka kufur kepada kebaikan. Seandainya seorang suami dari kalian berbuat kebaikan kepada istrinya selama setahun, kemudian istrinya melihat sesuatu yang jelek pada diri suaminya, maka dia mengatakan, aku tidak pernah melihat kebaikan pada dirimu sekalipun. Yang kedua, tidak menghormati keluarga suami. Seorang suami harus berlaku lembut pada istrinya. Namun demikian istri pun wajib bersikap lembut pada keluarga suami, terutama kedua orang tua suami. Jangan sampai istri memonopoli suaminya sehingga bahkan ibu dan bapaknya sendiri tidak bisa mendapatkan hak mereka terhadap anak laki-lakinya. Dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan bahwa Aisyah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah yang berhak terhadap seorang wanita? Rasulullah menjawab, suaminya apabila sudah menikah. Aisyah pun bertanya lagi, siapakah yang berhak terhadap seorang laki-laki? Rasulullah menjawab, ibunya. Hadis riwayat Muslim. Seorang sahabat Jabir radhiyallahu anhu menceritakan, suatu hari datang seorang laki-laki kepada Rasulullah. Ia berkata, ya Rasulullah, saya memiliki harta dan anak, dan bagaimana jika bapak saya menginginkan atau meminta harta saya itu? Rasulullah menjawab, kamu dan harta kamu adalah milik ayahmu. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tabrani. Yang ketiga, keluar rumah tanpa izin suami, termasuk bepergian jauh tanpa ditemani oleh mahramnya. Seorang wanita tidak boleh bepergian kecuali bersama mahram. Yang keempat, menolak ajakan suami berhubungan. Rasulullah SAW bersabda, apabila laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidurnya, kemudian ia menolak untuk datang lalu laki-laki itu tidur semalam dalam keadaan marah kepadanya, maka ia dilaknat oleh malaikat hingga subuh. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim. Yang kelima, berhias bukan untuk suami, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Quran Surah Al-Ahzab ayat 33. Yang keenam, mengungkit kebaikan dirinya terhadap suami. Tak sedikit istri yang mengungkit-ungkit kebaikan atau bahkan derajat dirinya di hadapan suaminya sehingga menyakiti dan merendahkan suaminya. Hal ini merupakan perkara yang amat besar dosanya. Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, ada 3 kelompok manusia di mana Allah tidak akan berbicara dan tidak akan memandang mereka pada hari kiamat, dan Dia tidak mensucikan mereka, dan untuk mereka azab yang pedih. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW mengatakannya sebanyak 3 kali. Lalu Abu Dzar bertanya, siapakah mereka yang rugi itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang menjulurkan kain sarungnya ke bawah mata kaki atau isbal, orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikannya, dan orang yang suka bersumpah palsu ketika menjual. Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh, membangkang terhadap suami atau nusuz. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surah An-Nisa ayat 34. Yang kedelapan, perbuatan durhaka. Dosa besar lainnya yang kerap dilakukan seorang istri adalah perbuatan durhaka terhadap suami. Durhaka sendiri tidak sekedar melawan dan menentang suami secara terang-terangan.
Nah, sahabatku, itulah beberapa dosa besar seorang istri terhadap suaminya jika dilakukan. Semoga kita bisa menjadi istri yang baik dan soleha dan menjadi istri dunia dan di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.